masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Buah manggis, rasanya manis dan membawa berkah. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, Sumatera Barat masuk dalam peringkat 20 besar provinsi teraman dari 38 provinsi di Indonesia. Bersamaan dengan datangnya musim durian, buah manggis juga telah tiba masanya untuk dipanen. Seperti yang terlihat di kebun manggis di Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, pada Sabtu pagi pekan lalu. Tidak hanya membawa keuntungan bagi pemiliknya, namun juga membawa berkah bagi warga setempat. Pasalnya upah harian memetik buah manggis kini naik hingga 200%. Jika pada hari biasa, upah petik hanya berkisar Rp80.000 per hari. Kini bisa mencapai Rp250.000 per hari. Hitungannya mereka dibayar Rp6.000 per kilogram buah manggis. Itu sebabnya banyak warga Koto Dalam memanfaatkan musim panen buah manggis ini untuk menjadi pemetik. Tugasnya naik ke batang pohon manggis dan memetik buah manggis yang telah matang. Dengan keahlian memanjat, satu persatu buah manggis mereka petik dengan hati-hati. Hanya buah manggis yang betul-betul matang yang dipetik, karena akan diekspor ke luar negeri. Dampaknya musim manggis kali ini dapat menambah pekerjaan tambahan dan menghasilkan uang lebih baik itu. Seperti apa lebih baiknya, Pak? Ya biasanya kita dapat upah 80, sekarang bisa mendapatkan upah 200 lebih, 220, 250. Setiap harinya hasil petikan bisa mencapai 2 ton. Buah manggis ini kemudian dijual kepada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul inilah yang akan melakukan sortir, mana yang layak untuk diekspor, mana yang tidak. Buah yang layak untuk diekspor dijual lagi kepada eksportir yang tinggal di Payakumbuh. Selanjutnya, eksportir akan mengirimkannya ke Thailand dengan harga Rp50.000 per kilogram. Di Thailand sendiri, buah manggis merupakan buah favorit. Sudah jual manggisnya 1 bulan lebih. Jadi kalau hasil seharinya 1 ton sampai 2 tonan. Mau dibawa ke Payakumbuh disetir di Payakumbuh, langsung Thailand. Ekspor ya. Diekspor. Ya. Itu harganya berapa, Pak? Harganya sampai 30-an sampai 50-an. Per kilonya, Pak? Per kilonya. Diperkirakan hingga 1 bulan ke depan, buah manggis masih membanjiri Padang Pariaman yang tentunya akan membawa rezeki bagi para pemetik buah manggis itu. Iki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Meski menewaskan 24 pendaki akibat erupsi Gunung Merapi, Kapolda Sumatera Barat menghentikan pemeriksaan pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dengan sejumlah alasan. Alasan pertama adalah Gunung Merapi sudah dinyatakan berstatus siaga 2. Erupsi Gunung Merapi sudah sering terjadi dan tidak adanya tanda-tanda gunung meletus. Padahal, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi telah menetapkan Gunung Merapi berstatus waspada atau level 2 sejak Agustus 2011 lalu. Namun pada Juli 2023, BKSDA Sumatera Barat membuka Taman Wisata Alam Merapi dan mengizinkan warga untuk mendaki gunung berapi aktif itu. Polda Sumatera Barat tak meneliti pelanggaran aturan ini, namun menitik beratkan penyelidikannya pada bencana, bukan pada sebab terjadinya bencana yang menewaskan 24 pendaki itu.
3 hari setelah kasus perampokan seorang pedagang emas di Sungai Geringging, polisi dari Polres Pariaman dan Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap 2 orang anggota komplotan perampok itu di Riau. Ismail dan Zainuri ditangkap polisi dengan mudah. Sedangkan 1 rekan lainnya, Reki Chandra, tewas di lokasi setelah terlibat baku tembak dengan polisi. Polisi kemudian membawa 2 tersangka ke Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4 pucuk senjata api, peluru, senjata tajam, sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut data polisi, komplotan perampok ini telah 5 kali beraksi di Sumatera Barat sejak tahun 2021, yakni di Bukit Tinggi, Agam, Solo, dan Pariaman. Kejaksaan Negeri Padang menahan mantan kepala sekolah dan mantan wakil kepala sekolah menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Padang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana program pusat keunggulan sekolah. Keduanya diduga melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp257 juta. Hal ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan 2 petinggi sekolah itu berawal dari tahun 2021 hingga 2022 di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang. Sekolah ini memperoleh bantuan dana sebesar Rp2,8 miliar yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari penggunaan dana itu, terjadi penyimpangan dengan adanya modus pembangunan fisik dan ruangan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seorang ibu rumah tangga, Nur Hayati, yang berusia 50 tahun, bersama anaknya Hasnah, 17 tahun, dibunuh kerabatnya yang masih satu suku dan satu kaum. Pelaku bernama Daniel, warga Nagari Pauh, Kamba, Kecamatan Nansabaris, Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kedua korban dibunuh saat menanam padi di sawah yang digarapnya. Pelaku bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan melarang korban melanjutkan bercocok tanam. Namun karena tak digubris, pelaku akhirnya membacok korban dengan cangkul dan pisau. Akibatnya, kedua korban tewas di tempat. Setelah itu, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus pembunuhan ini diduga disebabkan masalah perebutan warisan tanah ulayat. Istri seorang perwira polisi yang didakwa atas kasus penipuan di daerah pesisir selatan ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Padang di rumah kerabatnya di Painan. Terdakwa langsung dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Padang untuk menjalani masa hukumannya. Yulia Utami terjerat dalam perkara penipuan. Korbannya mengalami kerugian sekitar Rp150 juta. Awalnya, yang bersangkutan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 silam. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan itu. Pada tingkat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan terpidana bersalah dan didakwa hukuman 1 tahun penjara.
Namun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2020, keberadaan terpidana tidak diketahui, sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kejaksaan Negeri Padang menyita uang lebih dari 400 juta rupiah dari tersangka FY yang merupakan mantan karyawan sebuah bank milik pemerintah. Uang tersebut diduga terkait dengan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi elektronik di salah satu biro perjalanan. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan pada September tahun lalu. Setelah melakukan serangkaian proses penyitaan, akhirnya Kejari Padang menetapkan satu orang tersangka, yakni mantan pegawai bank dengan inisial FY. Sejak dilakukan penyelidikan, Kejari Padang telah memeriksa sebanyak 13 saksi dari pegawai bank pemerintah itu. Selain menyita uang, Kejari juga menyita 4 rekening milik tersangka. Sekelompok orang memaksa masuk ke dalam gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Rumah Buku yang terletak di Jalan Sudirman di seberang markas Polda Sumatera Barat. Mereka berupaya mencongkel pintu dengan linggis. Namun upaya mereka dihadang oleh pegawai rumah buku yang telah bersiaga di dalam gedung. Aksi kekerasan pun tak terhindarkan. Mereka yang memaksa masuk tak bisa berbuat banyak saat petugas gedung menanyakan surat tugas mereka dan instansi asal mereka bertugas. Aksi kekerasan itu berhenti setelah petugas rumah buku memperlihatkan surat Gubernur Sumbar yang menyatakan bahwa gedung itu bukan merupakan aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seorang oknum polisi aktif dan berpangkat Aibda ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di daerah Lubuk Sikaping, Pasaman. Petugas menemukan ratusan paket ganja kering dengan berat 141 kg. Dari pengakuannya, barang haram itu dibawa dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang. Pelaku mengaku disuruh seorang narapidana di lapas kelas 2A Padang. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang emas keliling menjadi korban perampokan. Perampokan itu terjadi saat korban berangkat dari rumahnya di kawasan Durian Tinggi menuju Pasar Malam Galugur, 50 kota untuk berdagang emas keliling. Sewaktu korban tiba di kawasan Batu Sampi, Jalan Sialang Galugur, tiba-tiba pasangan suami istri ini, Reno dan Gita, dihentikan paksa oleh kawanan begal. Dua korban langsung diseret dari sepeda motor. Sang suami berusaha mempertahankan barang bawaannya. Namun pelaku langsung memukul kepalanya dengan benda tumpul sambil menyeret korban ke dalam parit. Korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu istrinya mengalami luka-luka. Setelah berhasil merampas barang berupa emas dan uang, pelaku langsung kabur. Korban akhirnya ditemukan oleh warga yang kebetulan melintas dan langsung memberi pertolongan.